Yang keempat dari potongan ini, bagaimana jawaban Nabi SAW? Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan bersabar. Nah, ini pelajarannya, bersabar. Dan sabar sudah pernah kita jelaskan ya. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Kita lagi ditipu orang, maka kita sabar, terima sebagai cobaan dari Allah. Jangan terlalu banyak keluh kesah, kecuali pada orang-orang yang kita butuhkan saja memang untuk membantu gitu kan. Kemudian ikhtiar. Ikhtiarnya boleh kita serahkan nanti kita tuntut hari kiamat atau kita tuntut di dunia misalnya. Jadi bukan sabar berarti terima begitu saja, enggak. Dia bentuk ikhtiar gitu kan. Dan sabar ada 3 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam cobaan harian. Jadi untuk dulu di majelis ilmu seperti ini, untuk bangun sholat malam, untuk bersedekah, sementara kita butuh, luangin waktu untuk pergi haji dan umrah, dan segala macam hal, jihad, bakti sama orang tua yang sudah sangat pikun misalnya gitu kan. Maka itu semua butuh kesabaran. Itu juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita semua akan punya potensi untuk melakukan pelanggaran. Tapi pada saat itu datang, sabar. Dan kemudian cobaan harian. Ya sakit, ya gangguan orang dan segala macam hal. Maka orang berjihad butuh kesabaran. Tidak bisa tidak. Butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, maksudnya di sini poin kelima ya. Manfaat kelima yang diambil adalah orang terbunuh mati syahid itu kalau dia sabar. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah mengharapkan pahala. Nah ini puncak ibadah teman-teman. Puncak ibadah. Setiap kali Bapak Ibu kerjakan sebuah ibadah, targetnya kejar yang Allah janjikan. Itu puncak ibadah. Boleh nggak saya sholat malam supaya diampuni dosa saya? Memang itu targetnya. Karena Allah turun di sepertiga malam bertanya, adakah yang mohon ampun, saya ampuni. Kita targetnya mengejar itu. Itu tepat. Boleh. Boleh nggak saya lakukan ketaatan semua supaya saya masuk surga? Memang itu targetnya. Tujuannya itu. Karena kita kalau ada target, kita akan maksimal dalam mengerjakan sebuah perbuatan. Makanya dalam syariat kita, semua ibadah pasti ada keutamaannya. Supaya kita ngejar. Kalau kita baca, seperti di buku ini, kalau Bapak Ibu kembali ke daftar isi, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat malam, keutamaan tahiyat masjid, keutamaan sholat rawatib, keutamaan sedekah, keutamaan bakti, keutamaan semua. Nah itu mengejar target. Kita mengejar target. Maksud dalam target ini selain mengejar target juga diikuti dengan kekhawatiran atau rasa takut jangan sampai Allah tidak terima. Ya. Karena Nabi SAW mengingatkan masalah itu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar, rezeki yang luas di surga, di dunia dan juga di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT dalam kondisi diikuti dengan perasaan berharap Allah berikan apa yang telah dijanjikan, dan takut jangan sampai Allah tidak terima, atau takut kalau dia buat dosa maka Allah hukum. Diistilahkan dalam agama khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, dan roja berharap. Seperti itulah. Jadi mengharap pahala adalah keutamaan. Ini pernah saya luruskan ya, karena di Indonesia disebarkan seperti lantunan syair itu. Jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kau takut kepada Allah karena ada neraka. Padahal yang suruh kejar surga Allah. Yang suruh takut pada neraka Allah. Berarti kalau kita kejar surga, kita kejar janjinya Allah. Kalau kita takut neraka, berarti kita takut dengan azabnya Allah. Karena memang Allah yang suruh. Kasus kita sujud ke Ka'bah karena perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya kan gitu. Kita takut kepada neraka karena Allah suruh kita takut pada neraka. Nama di situ. Allah suruh takut dengan azabnya gitu. Kemudian yang keenam adalah menghadap musuh. Jadi kalau orang lagi berjihad, nggak boleh pengecut. Dan memang sifat kaum muslimin nggak boleh pengecut, laki-laki atau perempuan. Selama itu kebenaran, bela kebenaran itu. Mau laki-laki mau perempuan. Makanya kita salah satu doa yang kita baca sebelum salam adalah minta dijauhkan dari sifat jubun, pengecut. Nggak boleh sama sekali. Pengecut termasuk tidak mengambil haknya, tidak mengingatkan orang yang salah, nggak boleh. Tapi tentu dengan cara hikmah. Jangan lupa tadi surah Al-Mujadilah itu, 125 itu. Allah suruh berdakwah dengan cara hikmah, cara yang baik.
Gitu kan? Termasuk cara hikmah itu adalah berbicara sesuai dengan keadaan dan status orang itu. Kata Nabi SAW, rahimahullah, memberiin khataban nas ala hasbi uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang mengajak bicara orang sesuai dengan level akalnya ataupun keadaan dia. Jadi kita kalau menghadap musuh harus melawan walaupun kita tinggal sendirian. Tujuan umat Islam masuk jihad, menang atau mati syahid. Enggak ada kata kalah. Kalau kita menang, kita kalahin musuh, maka itu target juga. Target yang lain atau kita mati syahid. Kita terbunuh bukan kalah, justru kemenangan itu. Makanya sebagian raja-raja orang kafir zaman Nabi SAW itu mereka kaget. Ada utusan Nabi diutus, lalu kemudian dibunuh oleh raja-raja itu. Waktu dilempar tombak ada seorang sahabat, subhanallah saya tidak terlintas namanya sekarang. Orang ini masyhur, kena tombak ulu hatinya. Lalu kemudian dia sempat berbicara waktu itu. Sambil dia tersenyum mengatakan, Fustu wa Rabbul Ka'bah. Aku telah menang demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya demi Allah. Maka orang-orang kafir pada bingung. Ini orang dibunuh mana bilang menang. Gimana ceritanya? Maka ditanyakanlah kepada orang-orang sampai dapat informasi dari kaum muslimin. Bahwasanya memang bagi umat Islam kalau mati syahid dibunuh orang-orang kafir, justru itu target utama. Yang kedua baru menang sebenarnya. Ya, mereka semua masuk medan perang supaya mati. Maka itu yang dimaksud dengan menghadapi musuh di sini. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan jenis-jenis siksaan. Karena siksaan itu hanya sebentar. Orang ditebas pedang, orang ditusuk tombak, itu hanya sebentar. Mirip orang sakit disuntik. Selesai, habis itu. Orang mati nggak ada lagi rasanya. Tapi semua akan dia dapatkan kebaikan-kebaikan. Pada saat Ja'far radhiyallahu anhu, kakak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati syahid di perang Mu'tah, maka tangannya dipotong dua-duanya, dadanya ditusuk, darah semuanya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Ja'far dibelah dua oleh musuh. Dari kepala sampai kemaluannya terbelah dua. Tangannya sudah putus, dada yang ditusuk, dibelah dua oleh musuh. Karena banyaknya pedang yang menebas dia gitu. Kalau melihat pemandangan itu luar biasa gitu. Tapi kata Nabi SAW, sungguh sekarang Ja'far sedang terbang mengelilingi surga bersama malaikat dengan dua sayap yang digantikan oleh Allah untuk pengganti dua tangannya gitu.